Assalamualaikum. Selamat datang di channel Nabil Media. Di episode kali ini, saya akan mengisahkan tentang sejarah singkat asal mula 9 nama Wali Songo. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan komen serta share sebanyak-banyaknya agar teman kalian juga tidak ketinggalan. Wali Songo terkenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Selama berdakwah, mereka mempunyai wilayah masing-masing dan meninggalkan bukti terhadap perannya dalam penyebaran agama Islam di negeri ini. 9 wali Allah tersebut dijuluki sebagai Sunan karena telah berjasa di dalam agama Islam. Masyarakat Muslim di Indonesia mungkin sudah tidak asing dengan nama Wali Songo. Wali yang artinya wakil atau menurut agama Islam yang memiliki istilah waliullah atau wali Allah atau sahabat Allah. Sedangkan Songo artinya 9. Jadi secara keseluruhan berarti 9 wali Allah. Wali Songo yang telah membawa perubahan terhadap masyarakat Jawa yang mayoritas saat itu beragama Hindu-Buddha. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam mengajarkan agama Islam. Dikutip dari buku Pintar seri Junior H.M. Iwan Gayo 2006, berikut asal mula 9 nama Wali Songo. 1. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Salah seorang wali Songo yang bernama Syarif Hidayatullah sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin, dan atas prakarsa itulah Sunan Gunung Jati melakukan penyerangan kepada Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fatahillah, Panglima Perang Kesultanan Demak, yang juga membantu Sunan Gunung Jati. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau yang memiliki nama asli Raden Rahmat, beliau memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta, dekat kota Surabaya. Karena itu, beliau dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat adalah murid-muridnya Sunan Ampel. 3. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Selain dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi, karena beliau diduga berasal dari wilayah Maghribi, daerah Afrika Utara. Namun, hingga kini
Belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Beliau diperkirakan lahir sekitar pertengahan abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali. Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa dan berasal dari keluarga muslim yang taat. Belajar agama Islam sejak kecil, namun juga masih belum diketahui siapa gurunya, hingga beliau menjadi seorang ulama. 4. Sunan Bonang atau Raden Makdum. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Hal tersebut, beliau menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait-bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringnya kini dikenal dengan istilah sekaten. 5. Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku adalah putra Maulana Ishaq. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Belambangan. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta. Lalu setelah dewasa melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Setelah pulang dari haji, singgah di Pasai untuk lebih memperdalam ilmu agama. Saat itu Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Lalu beliau mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara untuk menyiarkan agama Islam. 6. Sunan Derajat atau Raden Hasyim. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Beliau banyak memberikan pertolongan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Giri pada masa itu hidup saat zaman kerajaan Majapahit yang runtuh pada sekitar tahun 1478, dan rakyat ketika itu mengalami suasana kritis serta dalam keadaan prihatin. 7. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran Islam di Nusantara pada daerah pedesaan. Tapi putra Sunan Kalijaga ini dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa demi menyiarkan agama Islam. 8. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq diberi gelar dengan nama Wali al-Ilmi, artinya orang yang berilmu luas oleh para wali songo, karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Beliau juga dipercaya memegang pemerintahan di daerah Kudus. 9. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni ukir, dan seni busana. Beliau menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau wayang kulit, karena pada masa itu wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara,
Beliau adalah pencipta lagu Dandang Hulo dan Ilir-Ilir. Terima kasih telah menonton video ini sampai menit ini. Dukung terus channel ini agar berkembang dan selalu menyajikan video terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.